Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami mengucap syukur, berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 93. Begini firman Tuhan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tidak melupakan perintah Tuhan. Tidak melupakan perintah Tuhan berarti tidak mengabaikan apa yang disuruh oleh Tuhan untuk dilakukan. Dengan kata lain, itu titah Tuhan itu, perintah Tuhan itu berada di pikiran kita. Menaruh perhatian dan memikirkan untuk menaati dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah dikatakan kita sebagai orang percaya tidak boleh melupakan perintah Tuhan. Mengapa kita tidak boleh melupakan perintah Tuhan, titah-titah Tuhan? Karena dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini di Mazmur tadi, Mazmur 119 ayat 93 berkata, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Jadi untuk selama-lamanya aku dikatakan oleh penulis, dan itu juga yang harus kita katakan. Untuk selama-lamanya kita tidak melupakan titah-titah Tuhan atau perintah Tuhan. Jadi berarti selama hidup penulis atau kita berusaha untuk bertekad untuk selalu memikirkan, mengingat, memperhatikan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan selama kita hidup. Jadi alasan penulis akan selalu memikirkan, mengingat, memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan, titah-titah Tuhan, karena perintah Tuhan mendatangkan kehidupan. Itulah sebabnya mengapa penulis mengatakan, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Artinya firman itu, titah Tuhan itu, perintah Tuhan itu menghidupkan. Jadi firman Tuhan itu menghidupkan, karena itulah tidak boleh kita lupa akan perintah, akan titah-titahnya Tuhan. Karena dengan mengingatnya, dikatakan dengan mempraktikannya, melakukannya, memegangnya, melakukannya, itu mendatangkan kehidupan bagi kita. Kalau kita membaca kisah kuasa perkataan Yesus ketika ia menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ditulis dalam Matius pasal 8 6-8 dikatakan begini, Matius 8 ayat 6-8. Perwira berkata kepada Yesus, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Ini luar biasa. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi si perwira sangat yakin, sangat percaya akan perkataan Yesus. Ia sangat yakin dan percaya kalau Yesus mengucapkan sepatah kata saja, maka ucapan Yesus tersebut akan menyembuhkan hambanya yang sedang lumpuh dan menderita sakit. Jadi bahkan Yesus waktu mendengar ucapan dan perkataan, respon dari perwira ini, Yesus katakan begini, dia heran dan dia mengatakan, sungguh iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi ketika melihat iman dari perwira tersebut, Yesus pun berkata di Matius 8 ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi ini sungguh peristiwa yang luar biasa. Jadi untuk itulah mengapa penting dalam kehidupan kita untuk tidak melupakan segala titah-titah
atau perintah Tuhan, tetapi pikirkanlah itu, ingatlah itu, perhatikanlah itu, lalu apa? Pegang dan lakukan. Karena apa? Itu mendatangkan kesembuhan, itu mendatangkan kehidupan bagi kita. Seperti itulah yang dipercaya oleh perwira tadi, yang dimana hambanya lumpuh dan menderita sakit. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, ia katakan gak usah datang, cukup berkata saja sepatah kata dan perkataanmu itu akan menyembuhkan hambaku, yaitu yang sedang lumpuh dan menderita sakit, dikatakan. Dan itu jugalah yang harus kita pelajari. Ini sungguh luar biasa kepercayaan perwira ini, ya, akan keperkataan, ya, akan perintah, ya, yang menghidupkan daripada perkataan Yesus. Perintah Yesus telah menyembuhkan dan menghidupkan hambanya. Ketika pulang ia melihat hambanya telah sembuh sesuai dengan kepercayaan yang diucapkan Yesus kepadanya. Pulanglah. Dan akhirnya waktu dia pulang, saat itu juga sembuhlah hambanya yang lumpuh dan menderita sakit tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk tidak melupakan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan berkuasa untuk mendatangkan kehidupan bagi setiap orang yang percaya dan yang melakukannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Yesus, setiap perkataan yang diucapkan, yang diperintahkan, dikatakan, itu tidak akan berlalu. Artinya akan ada waktunya langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi perkataan dan perintah Yesus tidak akan berlalu. Perkataan dan perintah Yesus akan tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itulah, selama kita hidup di bumi ini, kita tidak boleh melupakan perkataan dan perintah Yesus. Perkataan dan perintah Yesus itu harus tetap berada di pikiran kita, harus tetap menjadi perhatian kita, harus tetap kita ingat, dengan tujuan kita apa? Supaya melakukan segala perkataan dan perintah Yesus. Karena itulah yang mendatangkan kehidupan, itulah yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi jalanilah sepanjang hari ini dengan selalu mengingat titah-titah perintah Tuhan. Lalu lakukanlah itu, pegang dan lakukanlah itu. Maka lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan, dan dikatakan kehidupan yang daripada Tuhan. Itulah yang akan mendatangi kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tidak melupakan perintah-Mu, titah-titah-Mu. Karena perintah-Mu itu mendatangkan kehidupan bagi kami, mendatangkan kesembuhan bagi kami, mendatangkan kelepasan bagi kami. Bahkan langit dan bumi saja akan berakhir, akan lenyap, akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tetap selamanya, tidak akan berlalu. Oleh sebab itu beri kami hati yang haus dan rindu akan firman-Mu Tuhan, akan perkataan-Mu, akan perintah-Mu. Biarlah kami selalu mengingatnya, kami tidak melupakannya, tetapi kami memperhatikan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itulah yang mendatangkan kehidupan bagi kami, kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa kami, negara kami, Indonesia kami. Mengasihi bangsa ini, berkati Tuhan mereka yang dipercaya untuk memimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, semua menteri, jajaran yang ada di pusat maupun di daerah, di pelosok sekalipun. Mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab mengelola dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan masalah ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan keagamaan boleh tercipta dengan baik. Berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini, pakai mereka berdampak, berpengaruh yang baik untuk bangsa ini. Kami semua yang mendengar renungan hari ini, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus, berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, janji-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.